Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara? Saya berdoa saudara dalam keadaan baik, sehat, serta berlimpah-limpah dengan ucapan syukur. Firman Tuhan datang kepada kita, Tuhan menopang hidupmu. Sebelumnya marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sangat bersyukur buat hari ini. Kami bersyukur punya Tuhan yang baik. Kami bersyukur punya Tuhan yang menopang hidup kami. Kami bersyukur punya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami sangat-sangat bersyukur karena kasih-Mu begitu besar, karena kasih-Mu begitu berlimpah atas kehidupan kami. Untuk itu Tuhan, biarlah kami mengerti bahwa rencana Tuhan yang terbaik itulah yang digenapi atas kehidupan kami. Kami sangat percaya bahwa Tuhan menopang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, urapi kami agar kami mengerti firman-Mu ini, terlebih kami menjadi pelaku firman-Mu. Kami percaya hidup kami pasti diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan menopang hidupmu dan hidup saya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Mazmur 3 ayat 4 dikatakan, Mazmur 3 ayat 4, Tuhan adalah perisai yang melindungi aku, Engkaulah kemuliaanku dan mengangkat kepalaku. Saudara, dalam Mazmur 3 ayat ke-7, Mazmur 3 ayat yang ke-7, aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Bahkan kita sering menyanyikan lagu rohani yang begitu terkenal, Engkaulah perisaiku. Lagu ini sangat populer. Lagu ini menjadi lagu kesukaan. Lagu ini sangat menguatkan, sangat memberkati banyak orang. Engkaulah perisaiku dikatakan. Saat badai menerpa dikatakan begitu. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Bahkan di refnya dikatakan, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan karena Yesus selalu menopang hidupku. Saudara yang dikasihi Tuhan, sesungguhnya kita tidak akan mampu bertahan di tengah dahsyatnya gelombang, tantangan, tekanan di dalam kehidupan ini tanpa Tuhan di samping kita. Saudara, ketika seorang Daud yang diurapi Tuhan sedang dalam situasi yang sangat sulit, karena Daud melarikan diri dari kejaran atau pengejaran putranya sendiri, yaitu Absalom, yang mana dia berusaha untuk menghabisi ayahnya dan berambisi untuk merebut tahta ayahnya. Dalam situasi seperti ini saudara, coba saudara bayangkan bagaimana perasaan Daud. Atau kalau saudara ada di posisi itu, bagaimana perasaan saudara? Sudah pasti bercampur aduk jadi satu. Mungkin merasa dihianati, dikecewakan, ditinggalkan, sedih, putus asa, dan lain-lain. Meskipun saudara demikian, Daud tidak berkeluh kesah atau mengasihi dirinya sendiri. Tapi ini yang Daud lakukan, yang perlu kita teladani, yang perlu kita terapkan dalam hidup ini.
Di saat Daud terjepit, dikejar, saat Daud dikhianati, dikecewakan, dan lain-lain. Apa yang Daud lakukan? Daud memperkatakan iman, karena ia tahu kepada siapa ia menaruh pengharapan hidupnya. Alkitab bilang, aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Daud dapat berkata demikian karena memang ia memilih untuk terus mengarahkan pandangannya kepada perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang menjadi beban saudara? Apa yang menjadi pergumulan dan ketakutan serta kekhawatiran saudara? Mungkin saudara sedang mengatasi atau menghadapi sebuah kebutuhan yang tak terselesaikan, sehingga Anda hampir-hampir saja berputus asa. Mungkin juga dokter memvonis saudara yang tidak-tidak, sehingga saudara merasa ada beban yang begitu berat. Mungkin juga banyak orang berkata, rumah tanggamu begini begitu, tidak terselamatkan. Ada banyak hal yang mungkin saudara sedang alami. Apa yang terlihat secara kasat mata saudara mungkin dapat terlihat mustahil saat ini. Namun kalau kita percaya di dalam Tuhan, tidak ada perkara yang mustahil. Ya, mustahil bagi kita, mungkin bagi Tuhan. Untuk itu yang harus kita lakukan saudara, jangan fokus memandang keadaanmu. Jangan fokus kepada perkataan-perkataan manusia yang tidak membangun. Tapi inilah yang saudara mesti lakukan. Arahkanlah pandanganmu kepada Tuhan dan kuasa firman-Nya. Maka kita akan melihat tangan Tuhan bekerja. Mazmur 118 ayat 16. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan, tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Saudara yang dikasihi Tuhan, tahukah saudara bahwa Tuhan itu menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Untuk itu saudara dikasihi Tuhan, perkenanan Tuhan itu sangat penting. Itu sangat penting. Kalau Tuhan sudah berkenan dalam kehidupan kita, maka Dia akan menetapkan langkah-langkah kita. Dia akan memakai kehidupan kita. Untuk itu, saudara, mungkin saudara terjatuh hari ini. Tapi ingatlah ini, jangan sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tanganmu. Dan saya percaya setiap saudara yang mendengarkan ini, saudara, Tuhan menopang hidupmu, Tuhan menopang keluargamu, Tuhan menopang anak-anakmu. Untuk itu, teruslah berdoa, teruslah memandang kepada Tuhan, sebab Dia Tuhan yang begitu mengasihi kita, dan Dia rela mengorbankan dirinya untuk kita. Untuk itu, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Engkau Tuhan yang sangat baik. Engkau sungguh-sungguh menopang kehidupan kami. Tidak pernah kami pikirkan, tidak pernah muncul dalam hati, tapi yang terbaik Tuhan berikan, Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Benar bahwa Tuhanlah yang menopang kehidupan kami. Kami sangat-sangat bersyukur Tuhan Yesus. Dan saya percaya umat Tuhan yang mendengarkan ini, Tuhan menopang hidupmu. Saudara yang mendengarkan ini, Tuhan menolong hidupmu. Bahkan saudara yang mendengarkan ini, Tuhan memberkati hidupmu. Tetaplah semangat saudara. Dan percayalah bahwa Tuhan akan melakukan hal-hal yang baik dan hal-hal yang luar biasa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur punya Bapa seperti Engkau. Engkau Bapa yang mengasihi kami. Engkau Bapa yang mencintai kami. Engkau Bapa yang menopang kehidupan kami. Kami tidak perlu khawatir,
tidak perlu cemas, sebab yang menopang kami jauh lebih besar, jauh lebih dahsyat. Sebab yang menopang kami adalah Tuhan yang mengasihi kami, adalah Tuhan yang mencintai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin.